Halo anak-anak, selamat datang kembali dalam video pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan mempelajari bagian dari bab 4 semester genap kelas 9 kurikulum 2013, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita akan belajar tentang bagian yang pertama, yaitu belajar tentang makna persatuan dan kesatuan dalam kebangsaan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bangsa majemuk itu? Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Ini ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, budaya, dan kebiasaan. Kemajemukan mengisyaratkan adanya perbedaan, adanya keberagaman. Kemajemukan menghasilkan energi hebat jika dikelola secara benar. Namun, kemajemukan bisa menimbulkan perpecahan jika tidak dikelola secara benar. Nah, sekarang kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan persatuan. Pengertian persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia tersebut. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Ini dapat kita ketahui pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sila ketiga Pancasila menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan. Ada tiga makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan dapat menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Tiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta memunculkan sikap nasionalisme. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki landasan hukum. Ada dua landasan yang mendasari landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, landasan ideal. Ini dapat kita ketahui dalam Pancasila sila ketiga. Dua, landasan konstitusional. Ini dapat kita ketahui dalam pembukaan alinea keempat UUD 1945. Kemudian di pasal 1 ayat 1 UUD 1945, kemudian di pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak muncul begitu saja, tapi melewati beberapa tahap pembinaan. Yang pertama adalah perasaan senasib seperjuangan. Kita tahu semua bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang berada dalam masa penjajahan, baik pemerintahan Jepang ataupun Belanda. Kondisi tersebut telah melahirkan perasaan senasib untuk bebas dari cengkeraman penjajah. Perasaan senasib sepenanggungan ketika sama-sama merasakan penjajahan menjadikan bangsa Indonesia bersatu untuk berjuang melawan penjajah tanpa memandang latar belakang agama, suku, etnis, bahasa, maupun golongan. Tahap yang kedua adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Kebulatan tekad para pemuda untuk menciptakan persatuan Indonesia kemudian tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, tahap kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908.
Setelah organisasi Budi Utomo lahir, bermunculan organisasi lain yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi atau titik puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sendiri memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan, dan sejak saat itu bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri. Kita sekarang akan belajar tentang faktor penyebab keberagaman pada bangsa Indonesia. Faktor penyebab yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Jadi dengan kondisi strategis seperti ini, Indonesia menjadi jalur atau lalu lintas perdagangan internasional. Faktor penyebab yang kedua, yaitu karena kondisi kepulauan Indonesia. Indonesia adalah negara maritim, yang artinya terdiri dari belasan ribu pulau serta dikelilingi oleh laut dan samudra yang luas. Yang ini menjadi faktor penghambat hubungan komunikasi antar masyarakat satu dengan masyarakat lain di pulau-pulau yang lain. Kemudian, faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Ada pantai, pegunungan, perkotaan, pedesaan, dan banyak sekali macamnya. Kemudian, faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Faktor penyebab keberagaman yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat dalam menerima perubahan berbeda-beda. Misalnya ada yang menerima dengan baik, ada yang meniru perubahan atau budaya tersebut dengan baik, ada yang tetap bertahan pada budayanya sendiri, dan ada pula yang sama sekali tidak mau menerima budaya atau perubahan dari wilayah yang lain. Cukup sekian pembahasan materi pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, mari saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia tercinta kita.